Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Habib Novel Al-Aidrus dengan tema putus hubungan dengan Allah. Sebelumnya marilah kita berselawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan. Dalam hadis disebutkan kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Oh kama qala sallallahu. Kullu amrin, kullu semua, amrin perkara, urusan, perbuatan, dzibal yang terlintas dalam benak dan pikiran, la yubda'u, la tidak, yubda'u diawali, bismillahirrahmanirrahim, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta, maka amalan itu putus. Maka amalan itu putus. Hadis ini udah kita dengar mungkin ribuan kali, setiap kali bahas basmalah, tapi maknanya mungkin belum paham. Cuman dibilang nggak dapat berkah gitu aja kan ya. Saya akan jelaskan dalam waktu 5 menit atau 10 menit. Perbuatan itu ada dua. Ada yang dzibal, ada yang pakai proses berpikir dalam pikiran, dalam benak. Ada yang faja'ah, ada yang spontan. Spontan misalnya, ada orang ngelempar saya pakai tongkat. Spontan saya tangkap. Kaget saya tangkap. Ada batu dilempar ke kita mau kena kepala kita. Spontan kita menghindar atau bahasa kerennya refleks. Ya. Gerakan refleks atau spontan itu tidak pakai proses berpikir. Jadi ada dua, satu dengan proses berpikir, satu tanpa proses berpikir. Yang pakai proses berpikir contohnya ngambil tongkat, ini tongkat di sini misal. Ya, tongkat di sini. Saya ambil, ini kan saya ada proses, saya mau ngambil tongkat. Ya, ini namanya ada proses berpikir. Saya mau pindah mic dari tangan kiri ke tangan kanan. Ini namanya ada proses berpikir. Saya mau berdiri. Ini namanya ada proses berpikir. Saya mau duduk. Ini namanya ada proses berpikir. Semua perbuatan yang didahului proses berpikir, sabda Nabi Muhammad SAW, kalau tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, fawaqto, maka putus. Jadi kalau saya ngambil tongkat, nggak pakai bismillah, asal ngambil begini saja, beda dengan bismillahirrahmanirrahim. Karena ini ada proses. Saya mau pindah mic, ya, misalnya micnya di situ saya ambil bismillahirrahmanirrahim. Ya, di situ saya ambil bismillahirrahmanirrahim. Pakai bismillah sama tanpa bismillah itu beda. Yang pakai bismillah dia tidak putus. Yang nggak pakai bismillah dia putus. Putus apanya? Kalau kita nggak pakai bismillah berarti perbuatan itu putus hubungan hati kita dengan Allah Ta'ala. Jadi kita ngambil itu hanya kebiasaan adat, tapi nggak ada kontak hati dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada kontak pikiran dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan betapa ngerinya kita ngambil tongkat ini tanpa menyebut nama Allah, tanpa minta pertolongan Allah. Bismillah artinya dengan nama Allah, dengan berkah Allah, semoga diberkati Allah, dan minta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan duduk, berdiri, makan, minum, jalan, masuk mobil, keluar mobil, nyetater kendaraan, parkir, apapun perbuatan itu yang pakai proses berpikir tanpa basmalah, kita sendiri sudah memutuskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lost connection, koneksinya lepas. Begitu koneksinya lepas, yang dari Allah juga putus. Yang dari Allah juga putus. Apa itu? Rahmat, maghfirah, barakah, asrar ilahiyah, putus semuanya. Rahmatnya Allah akan putus, berkahnya Allah akan putus. Ya, karunia ilahi akan putus. Maka dikatakan aqta, putus. Kalau ulama biar gak ribet, paling terjemahannya kan kehilangan berkah, gitu kan ya, kehilangan berkah. Orang dulu disebut aqta paham, putus paham maksudnya. Panjang lebarnya paham. Orang sekarang pedot putus gak paham. Sedikit berkah gak nyantol. Makanya saya jabarkan ini biar paham. Berarti ngeri atau gak ngeri kita selama ini? Ngeri ya. Makanya kalau hidup kita banyak kehilangan berkah itu wajar atau gak wajar? Wajar. Karena kita gak menyertakan Allah dalam perbuatan kita, gak menyertakan Allah dalam tindakan kita, gak menyertakan Allah dalam aktivitas kita. Kita tinggalkan Allah dan kita baru pakai Allah kalau butuh. Contoh, mau narik arisan, kebetulan pas tagihan hutang, hari Jumat jam 12 malam, arisan akan dibuka, Anda yang berkesempatan ngambil Anda, dan Anda besok pagi hari Sabtu pagi harus bayar hutang. Kebetulan arisan itu nilainya adalah 50 juta, hutang Anda 10 juta, jadi kalau dapat selesai dan susuk turah, betul. Saya mau nanya, ketika di kopio, terus Anda mau ngambil, baca bismillah enggak itu? Bismillahirrahmanirrahim. Moga-moga Gusti ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Baca bismillah. Terus nyebrang jembatan ambrol.
Krek. Asal lewat atau baca bismillah? Bismillahirrahmanirrahim. Moga-moga selamat. Naik pesawat, naik biasa oke. Tapi denger cuaca buruk. Buruk. Itu naiknya baca bismillah enggak? Wah kenceng, bismillahirrahmanirrahim. Moga-moga selamat. Karena cuaca buruk. Mau ke acara penting, pakai GPS dilihat merah macet. Keluar bismillahirrahmanirrahim, moga-moga enggak kena macet. Jadi bismillahnya dipakai kapan? Kalau kepepet, terdesak, terjepit, butuh, betul. Berarti Allahnya adanya kapan? Kalau kepepet, kalau terjepit, kalau butuh. Berarti kalau nggak kepepet, nggak butuh, nggak kejepit, Allahnya buat dia ada enggak? Enggak. Jadi ketika ngangkat gelas, Allahnya ada enggak? Enggak. Ketika mulai nulis, Allahnya ada enggak? Enggak. Ketika mulai duduk, Allahnya ada enggak? Enggak. Kalau nggak diawali dengan basmalah, maka dia putus hubungan dengan Allah Ta'ala. Ngerinya luar biasa. Coba praktekkan, menyenangkan kok. Memang agak susah ya, kita lama nggak seperti itu. Agak susah. Kita misal mau bangun ya, bismillahirrahmanirrahim. Mau duduk, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim. Ya, mau naruh tongkat, bismillahirrahmanirrahim. Misal gitu. Tapi kalau saya ceramah, mindah mic, bismillah terus kan ceramahnya bubar. Cukup di awal kan ya, megang mic awal, bismillahirrahmanirrahim. Kan begitu. Ini diniatkan untuk semua sepanjang ceramah. Hadirin yang dimuliakan Allah, bismillahirrahmanirrahim. Nanti bubar ceramahnya. Ini mindah mic. Jadi kita baca bismillahnya dalam hati. Nah, ikhwani rahimakumullah. Ini kalau kita biasa, berarti nanti kita itu akan putus dari Allah hanya kalau maksiat. Betul. Ya masuk awakmu wani. Bismillahirrahmanirrahim. Wedo ayu. Ngawur kamu. Dosa kuadrat itu. Dosa di atas dosa. Tanda tangan proyek korupsi. Biar selamat, bismillahirrahmanirrahim. Ngawur kamu. Dosamu kuadrat, lebih dosa lagi. Jadi bismillahirrahmanirrahim ini hanya untuk taat. Amalan yang gak maksiat, entah mubah, entah sunnah, entah wajib, ya. Jangan ngerokok baca bismillah. Ini ngerokok ini pendapat satu haram, satu makruh, artinya barang elek gitu ya. Jadi jangan baca bismillah. Nah baca itu bismillahirrahmanirrahim kalau kita mau makan pisang, bismillahirrahmanirrahim, buka bismillah, ngemplok bismillah, kan nikmatnya luar biasa. Orang yang udah dengan bismillah terus, jumlah hurufnya basmalah itu ada 19 huruf, bismillahirrahmanirrahim 19 huruf. Dan neraka itu ada malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah itu yang tugas nyiksa di neraka. Kepalanya namanya Zabaniyah, ya kepala sipir, dia punya anak buah. Ya kepala sipir ini punya atasan namanya malaikat Malik. Malaikat Malik punya bawahan namanya Zabaniyah. Zabaniyah punya bawahan banyak. Saya sangat paham insya Allah itu petugas-petugas neraka. Tapi saya nggak mau jelaskan kepada Anda. Nanti Anda takut. Ya, petugas-petugas neraka kita harus paham itu. 19 malaikat ini. Siapa yang rajin baca bismillahirrahmanirrahim, maka setiap huruf dari basmalah satu demi satu oleh Allah Ta'ala dijadikan pelindung untuk menghadapi malaikat itu. Orang yang masih hidup, hurufnya udah berangkat ke neraka dan berkata, jangan siksa orang ini karena aku bersamanya. Asik itu gak asik? Simpel atau gak simpel? Sepele atau gak sepele? Dilupakan atau diingat? Nyatanya dilupakan. Kenapa dilupakan? Karena setan tidak mau sampai umat Islam mengamalkan amalan yang satu ini. Kalau umat Islam mengamalkan amalan satu ini, barokah akan turun, neraka akan sepi, setan gak punya teman di neraka, sedihnya luar biasa. Maka setan buat tim khusus untuk menggagalkan basmalah. Oh iya, ada tim khusus. Nah saya tim khusus juga bagian dari proyek malaikat, ya proyek Anbiya wal Mursalin, Auliya wal Sholihin. Kita ini tim khusus untuk mengajak orang baca bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau saya jelaskan lagi, panjang.